Apa mereka akhirnya tahu? Jensen tersenyum, jalankan sesuai rencana mereka. Baik. Telepon ditutup. Menarik, tak disangka dia meminta orang-orangku untuk membunuhku. Hakim Dennis ini masih memperlakukanku sebagai Jensen yang dulu. Cibiran di bibir Jensen bahkan makin kuat. Sebenarnya walaupun Hakim Dennis tahu kalau Tunku Pil ada padanya, dia tidak takut sama sekali. Alasan kenapa dia menyembunyikan namanya di pelelangan, terutama karena mengikuti keinginan pemilik hotel. Mungkin ibu bos dan yang lainnya merasa kalau mereka tidak mau memprovokasi Hakim Dennis dan ingin melindungi diri mereka. Jensen, bagaimana dengan pakaian ini? Menurutmu apa aku terlihat cantik memakai rok? Natasha keluar dengan beberapa setel pakaian setelah merias wajahnya. Kak Natasha pakai apapun terlihat cantik. Pujian Jensen membuat Natasha memelototinya dengan galak dan akhirnya dia memilih satu set gown off shoulder berwarna biru. Keduanya meninggalkan rumah komunitas dan tiba di restoran barat. Jensen sudah memesan makan lebih awal. Pelayan membawa anggur merah dan memainkan biola, suasananya cukup romantis. Sebenarnya Jensen tidak menyukai makanan barat, tapi dia tahu kalau wanita menyukainya jadi dia melakukan apa yang mereka sukai. Kak Natasha, tutup matamu. Setelah meminum anggur 1982 Chateau Lafite bersama Natasha, Jensen berkata dengan lembut. Untuk apa? Apa begitu misterius? Natasha melengkungkan bibirnya, tapi dia tetap memejamkan matanya. Jensen mengeluarkan kotak perhiasan dan menatap kalung berlian 3 warna. Akhirnya dia memilih kalung berlian biru itu, dia merasa warna biru paling cocok untuk Natasha. Dia berdiri di belakang Natasha, sambil melihat lehernya yang putih dia memasangkan kalung itu untuknya. Jensen berbisik di telinga Natasha. Sudah. Natasha membuka matanya, pertama dia melihat berlian biru yang indah di lehernya. Dia terdiam membeku di sana. Bukankah ini Angel Heart? Matanya perlahan-lahan menjadi berair dan dia kembali menatap Jensen, pria ini. Hatinya benar-benar tersentuh. Tidak ada wanita yang tidak suka berlian. Selama pelelangan, dia hampir tidak bisa menahan untuk mengulurkan tangannya. Alasan kenapa dia ragu-ragu adalah karena dia berpikir kalau karirnya baru akan mencapai titik balik. Setiap peser uang sangat penting, jadi dia menahannya. Pada akhirnya, Angel Heart ini dimenangkan dengan harga yang tinggi. Di dalam hati dia pun merasa sedih, tapi dia tidak menyesal. Meskipun Angel Heart sangat penting, bahkan dia ingin Elena dan Veronica juga memakainya. Tapi dia tahu dengan jelas kalau uang harus disimpan untuk membantu suaminya pada saat paling kritis dalam karirnya. Hanya saja dia tidak menyangka kalau prianya benar-benar mendapatkan Angel Heart itu di belakangnya. Jensen. Akhirnya air matanya mengalir tak terkendali. Sejak di kota Asmenia dia mengikuti Jensen sampai ke ibu kota, dia sudah membantu Jensen untuk mengurus bisnis tanpa mengeluh ataupun menyesal. Bahkan saat dia merindukan Jensen, dia tidak bisa melihatnya selama beberapa bulan. Hanya dia sendiri yang paling tahu penderitaannya. Tapi sekarang, dia merasa semuanya sepadan. Kak Natasha, kenapa kamu menangis? Jensen merasa sedih dan dengan cepat menghapus air mata Natasha. Aku terharu, aku bahagia. Natasha sedikit bersemangat. Dia ingin berdiri dan mencium Jensen tapi ada banyak orang di sini, jadi dia merasa malu. Bodoh, kamu adalah wanitaku. Jangankan Angel Heart, bahkan kalau kamu menyukai bulan aku akan mengambilkannya untukmu. Jensen berkata dengan lembut, dan setelah besok, karir kita akan memasuki 10 industri teratas di Huaxia. Kamu juga istri dari 10 besar orang terkaya di Huaxia. Semua ini tidak penting. Yang terutama kamu, Elena dan Veronica berada di sisiku selamanya. Bahkan kalau kamu menyuruhku menjadi ibu rumah tangga, aku bersedia, kata Natasha merasa terharu. Bodoh, aku tidak akan membiarkan wanitaku menderita karena apapun. Jensen tersenyum, Elena dan Veronica juga. Kalimat ini juga merupakan sumpahnya pada dirinya sendiri. Justru karena dia tidak bisa melindungi Elena, dia ingin menjadi lebih kuat. Dia melepaskan impiannya untuk menjadi dokter kecil dan lebih memilih menjadi pria yang ambisius. Saat itu suara getar datang dari ponsel di tangannya. Wajah Jensen menjadi marah, dia tahu kalau Hakim Dennis sudah mulai bergerak. Pria ini sangat berbahaya. Untuk mencegah insiden Aidan terjadi lagi, sudah waktunya untuk menghabisinya. Dring, ring, ring.
Telepon berdering dan getaran yang sebelumnya itu adalah SMS dari Dragon Hall. Dan suara di telepon itu jelas adalah suara Hakim Dennis. Jensen mengangkatnya dan hanya mendengar Hakim Dennis berkata dengan dingin, "Dr. Jensen, aku dengar kamu adalah menantu keluarga Miller. Istrimu sudah menyelingkuhimu dan bukannya menyalahkan istrimu, kebalikannya kamu tetap membantu keluarga Miller tanpa mengeluh ataupun menyesal. Bagaimana kalau suatu hari, semua orang di keluarga Miller meninggal?" Prak. Jensen menutup telepon dan tersenyum pada Natasha, "Kak Natasha, kamu makan saja duluan. Aku akan kembali mencarimu dalam waktu 1 jam, oke?" Meski senyum Jensen terlihat sangat lembut, tapi Natasha tetap merasa ada yang tidak beres. "Kalau begitu kamu pergi saja, aku akan menunggumu. 1 jam, aku pasti akan kembali." Jensen mengecup kening Natasha dan pergi meninggalkan restoran barat itu. Tapi saat dia berbalik, kelembutan di wajahnya menghilang dan berubah menjadi kekesalan yang luar biasa. Di sisi lain di rumah jagal yang terbengkalai di pinggiran ibu kota. Tak disangka Jensen benar-benar menutup teleponku, apa dia tidak takut kalau semua orang di keluarga Miller akan mati? Hakim Dennis memegang ponsel dan terdiam di sana. Niat awalnya adalah menggunakan keluarga Miller untuk memaksa agar Jensen datang dan semuanya juga mengarah ke arah yang dipikirkannya. Jensen tidak hanya memercayai perkataannya, tapi juga ingin bekerja sama. Hanya saja dia belum mengatakan alamatnya. "Telepon saja lagi," kata master kelelawar di sampingnya. Mau tidak mau Hakim Dennis itu harus menelepon lagi, tapi Jensen mematikan ponselnya. "Sial, apa orang ini tidak akan datang?" Hakim Dennis merasa geram dan berkata pada master kelelawar, kalau dalam waktu setengah jam, Jensen belum juga datang. Ledakan kediaman keluarga Miller untukku. Orang-orang dari Dragon Hall sudah mengatur bomnya, kan? Master kelelawar mengangguk, "Sudah diatur, aku membawa bom dari Pulau Hong Kong. Itu cukup untuk menghancurkan keluarga Miller sampai rata dengan tanah." Aku rasa Jensen pasti takut, tapi takut juga tidak ada gunanya. Kalau aku tidak menunjukkan kepadanya apa yang bisa ku perbuat, dia tidak tahu kemampuanku. Wajah Hakim Dennis terlihat ganas dan ada sebuah panggilan telepon masuk saat ini, itu dari Dragon Hall. "Tuan, Jensen sudah berangkat dan akan datang ke arahmu." "Apa dia sudah datang?" "Bagus, biarkan dia datang tanpa bisa kembali lagi." Hakim Dennis menutup telepon dengan gembira, tapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia tidak mengatakan alamatnya, bagaimana Jensen tahu dia berada di sini? Namun, Hakim Dennis tidak terlalu memikirkannya dan berkata dengan puas, "Dragon Hall memang sangat hebat, mereka bisa mengetahui keberadaan Jensen dengan sangat jelas. Dengan adanya bantuan dari Dragon Hall kali ini, Jensen akan mati meski kemampuan bela dirinya hebat. Kalau dia mematahkan lenganku, aku akan melumpuhkan anggota tubuhnya." Pria tua yang lengannya dipatahkan oleh Jensen juga terlihat penuh harap. Mereka menunggu selama 10 menit, tetapi akhirnya mereka tidak tahan dan keluar dari rumah jagal itu. Ketika mereka baru saja tiba di luar. Di depan mereka ada kembang api yang menyala dalam kegelapan, itu menarik perhatian mereka seperti kunang-kunang. Kemudian sinar api datang dan melintasi pipi Hakim Dennis, itu membuatnya merasa pipinya agak panas. "Itu adalah puntung rokok?" Mereka menatap kegelapan dan melihat sesosok orang yang duduk di kursi yang terbengkalai. "Aku sudah menunggu selama 2 menit, kalian sangat lambat." "Tepatnya Jensen.